Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 18 dan 19 November 2025 memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 4,75%. Itulah pokok-pokok hasil pembahasan mengenai asesmen perkembangan terkini prospek ekonomi global, ekonomi domestik, kemudian juga berkaitan dengan kondisi moneter, sistem pembayaran, stabilitas sistem keuangan, dan perkembangan yang lain yang mendasari pengambilan keputusan bauran kebijakan Bank Indonesia yang dilakukan oleh Dewan Gubernur melalui rapat Dewan Gubernur. Berdasarkan asesmen menyeluruh tersebut, Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 18 dan 19 November 2025 memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 4,75%. Demikian juga suku bunga deposit facility tetap sebesar 3,75% dan suku bunga lending facility tetap sebesar 5,5%. Keputusan ini konsisten dengan fokus kebijakan jangka pendek pada stabilisasi nilai tukar rupiah dan menarik aliran masuk investasi portofolio asing dari dampak meningkatnya ketidakpastian global, dengan tetap memperkuat efektivitas transmisi pelonggaran kebijakan moneter dan makrobudensial yang telah ditempuh selama ini. Kedepan, Bank Indonesia akan terus mencermati ruang penurunan suku bunga BI rate lebih lanjut dengan perkiraan inflasi 2025 dan 2026 yang terkendali dalam sasaran 2,5 plus minus 1%, serta perlunya untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Pelonggaran kebijakan makrobudensial diperkuat dengan meningkatkan efektivitas implementasi pemberian likuiditas kepada perbankan dalam mempercepat penurunan suku bunga dan kenaikan pertumbuhan kredit pembiayaan ke sektor real, khususnya sektor-sektor prioritas pemerintah. Kebijakan sistem pembayaran tetap diarahkan untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi melalui perluasan akseptasi pembayaran digital, penguatan struktur industri sistem pembayaran, dan peningkatan daya tahan infrastruktur sistem pembayaran. Arah bauran kebijakan moneter, makrobudensial, dan sistem pembayaran untuk mempertahankan stabilitas dan turut mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan tersebut didukung dengan langkah-langkah kebijakan sebagai berikut. Pertama, penguatan stabilisasi nilai tukar rupiah melalui intervensi baik transaksi non-delivery forward NDF di pasar luar negeri maupun transaksi spot dan domestik non-delivery forward DNDF di pasar domestik. Strategi ini disertai dengan pembelian surat berharga negara di pasar sekunder. Kedua, penguatan strategi operasi moneter pro market dalam mendukung stabilisasi nilai tukar rupiah dan memperkuat efektivitas transmisi kebijakan moneter dengan pertama, mengelola struktur suku bunga instrumen moneter dan swap falas untuk menjaga daya tarik aliran masuk portofolio asing ke aset keuangan domestik. Kedua, menerbitkan sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI dan membeli SBN di pasar sekunder secara terukur untuk mengelola kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan. Yang ketiga, memperluas instrumen operasi moneter valuta asing dengan instrumen spot dan swap dalam valuta Chinese Yuan (CNY)
dan Japanese Yen JPY terhadap rupiah yang terintegrasi dengan pengembangan pasar uang dan pasar falas. Langkah ketiga dalam bauran kebijakan Bank Indonesia yaitu mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar valuta asing dalam memperkuat efektivitas transmisi kebijakan moneter dan mendukung pembiayaan perekonomian dengan satu, memperkuat efektivitas penerbitan BI FRN floating rate note dan pengembangan overnight index swap OIS tenor di atas overnight untuk membentuk struktur suku bunga yang efisien di pasar uang. Dua, memperkuat peran dealer utama untuk meningkatkan transaksi SRBI di pasar sekunder dan transaksi repurchase agreement repo antar pelaku melalui Central Counterparty CCP. Ketiga, mengembangkan transaksi pasar uang dan pasar falas domestik dengan instrumen spot, forward, dan swap dalam valuta Chinese Yuan, CNY, dan Japanese Yen, JPY terhadap rupiah untuk mendukung penguatan local currency transaction LCT. Bauran kebijakan yang keempat adalah penguatan implementasi pelonggaran kebijakan insentif likuiditas makrobudensial melalui pemberian insentif likuiditas kepada perbankan dalam mempercepat penurunan suku bunga, interest rate channel, dan kenaikan pertumbuhan kredit pembiayaan lending channel ke sektor-sektor prioritas pemerintah. Bauran kebijakan kelima, penguatan publikasi asesmen transparansi suku bunga dasar kredit SPDK dengan pendalaman pada suku bunga kredit berdasarkan sektor prioritas yang menjadi cakupan KLM sebagaimana terlihat dalam lampiran 1. Bauran kebijakan yang keenam, akselerasi akseptasi pembayaran digital melalui perluasan literasi penyedia jasa pembayaran PJP, merchant, dan masyarakat terkait KRIS-TEP, penguatan implementasi KRIS antar negara, khususnya Indonesia-Tiongkok dan Indonesia-Korea Selatan, melalui pelaksanaan sandboxing, implementasi program kapasitas dan literasi sinergi percepatan dan perluasan digital di daerah, katalis P2DD untuk percepatan digitalisasi pemerintah daerah. Bauran kebijakan yang ketujuh, penataan struktur industri sistem pembayaran melalui reformasi pengaturan untuk memperkuat aspek manajemen risiko dan infrastruktur teknologi dalam penyelenggaraan sistem pembayaran. Selain 7 kebijakan dalam bauran kebijakan Bank Indonesia tersebut, Bank Indonesia terus memperluas kerjasama internasional di area kebank sentralan, termasuk konektivitas sistem pembayaran dan transaksi menggunakan mata uang lokal, serta fasilitasi penyelenggaraan promosi investasi perdagangan di sektor prioritas bekerjasama dengan instansi terkait. Bank Indonesia juga terus mempererat sinergi kebijakan dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Sinergi kebijakan Bank Indonesia juga terus diperkuat dengan kebijakan fiskal pemerintah dan kebijakan sektor real pemerintah untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan terus mendorong pertumbuhan ekonomi agar lebih tinggi dan berdaya tahan sejalan dengan program Asta Cita. Itulah pokok-pokok hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 18 dan 19 November 2025 yang bertajuk BI rate tetap 4,75%, mempertahankan stabilitas, mendorong pertumbuhan ekonomi.